wabarakatuh. Selamat datang di channel Edukasimu. Saya Khalif Givanani. Dan saya Muhammad Ranum Gofarsya. Baik, di video pertama kali ini kita akan membahas tentang latihan soal tes CPNS yang berpotensi akan keluar di tahun 2023 ini. Oke, segala informasi tambahan. Calon pegawai negeri sipil adalah merupakan status yang diberikan oleh pemerintah kepada orang-orang yang dianggap siap untuk menjadi pegawai negeri sipil. Dan selama masa CPNS, pegawai akan diberikan uji kinerja untuk dinilai seberapa kompetennya pegawai dengan gelar. Tes CPNS terdiri atas dua komponen utama. Tes pertama yakni seleksi kompetensi dasar atau SKD. Seleksi yang kedua yakni seleksi kompetensi bidang atau SKB. SKD dibagi lagi menjadi 3 macam soal, yaitu tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Seleksi yang kedua yakni seleksi kompetensi bidang atau SKB. SKB digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik seseorang dalam bekerja sesuai tugas dan jabatannya masing-masing. So, langsung saja kita mulai masuk kepada soal tes SKD ataupun seleksi kompetensi dasar bagian TWK ataupun tes wawasan kebangsaan. Baik, di soal nomor 1 TWK ataupun tes wawasan kebangsaan itu adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan berbeda dengan bangsa yang lain. Karena hal tersebut tercermin dari sikap mental dan tingkah lakunya. Hal ini karena Pancasila berperan sebagai A. Dasar negara, B. Pandangan hidup, C. Ideologi bangsa, D. Jiwa bangsa, dan E. Kepribadian bangsa. Dan jawaban yang paling benar untuk melengkapi soal nomor 1 ini adalah ya, kepribadian bangsa. Karena Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dan juga karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya, sehingga dapat membedakan dengan bangsa yang lain. Soal nomor 2. Sebagai bangsa Indonesia, kita mengetahui bahwa asas Bhinneka Tunggal Ika terdiri atas A. Personal, kelompok, negara, B. Norma, asas, prinsip, dan hakikat, C. Masyarakat, individu, kelompok, dan negara, D. Pemerintah, jabatan, wilayah, politik, dan budaya, E. Agama, keyakinan, suku, bangsa, adat, kedaerahan, dan ras. Jawaban yang benar untuk menjawab soal nomor 2 ini adalah E. Agama, keyakinan, suku, bangsa, adat, kedaerahan, dan ras. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya, meski bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, kebudayaan, adat istiadat, dan kepulauan secara keseluruhan merupakan kesatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah agama, keyakinan, suku, bangsa, adat, kedaerahan, dan ras. Baik, lanjut soal nomor 3, yaitu ada setiap negara memiliki ideologinya masing-masing, yang tak terkecuali bangsa Indonesia. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri ideologi Pancasila adalah A. Sistem ekonomi kapitalis, B. Menerapkan paham sekuler, C. Dikenal dengan adanya partai oposisi, D. Kekeluargaan dan kegotong royongan, ataupun E. Anggota masyarakat cenderung individualis. Dan apa jawaban yang paling benar untuk menjawab soal nomor 3? Itu adalah D. Kekeluargaan dan kegotong royongan. Kenapa disebut demikian? Ciri-ciri ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Di bidang politik, berdasarkan demokrasi Pancasila. Kemudian B. Di bidang ekonomi, karena sistem ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kemudian C. Di bidang sosial, budaya kegotong royongan, itu ada pola kehidupan sosial adalah kekeluargaan. Dan menjadi jawaban yang paling tepat adalah kekeluargaan dan kegotong royongan untuk mengisi jawaban yang paling benar di nomor 3 ini. Selanjutnya, soal nomor 4. Pengakuan atas adat istiadat oleh bangsa Indonesia merupakan wujud dari A. NKRI, B. Politik bebas aktif, C. Otonomi daerah, D. Wawasan kebangsaan, E. Kemajemukan. Jawaban yang benar adalah D. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah wawasan kebangsaan.
Baik, lanjut soal nomor 5 adalah Piagam Jakarta disusun dan dijadikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Panitia 9. Berikut yang bukan anggota dari Panitia 9 adalah A. Agus Salim, B. Muhammad Yamin, C. Supomo, D. Abdul Wahid Hasyim, dan E. Abi Kusno Cokrosuryo. Dan jawaban yang paling tepat dari jawaban nomor 5 adalah C. Supomo. Ya, karena dari anggota 9, ini terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abdul Qahar Muzakir, A.A. Maramis, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Cokrosuryo, Abdul Wahid Hasyim, Agus Salim Ahmad Subarjo. Dan dari jawaban yang tepat adalah Supomo. Karena Supomo tidak termasuk dari Panitia 9. Selanjutnya, soal nomor 6. Faktor yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa akibat adanya konflik kesukuan yang marak belakangan ini adalah A. Kurangnya jaminan HAM, B. Tingginya proses demokrasi, C. Lemahnya jati diri bangsa, D. Kurangnya kebijakan pemerintah, E. Ketidakadilan dalam pembangunan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah C. Lemahnya jati diri bangsa. Faktor yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa akibat adanya konflik kesukuan adalah lemahnya jati diri bangsa. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Lemahnya jati diri bangsa. Baik, lanjut di soal nomor 7, yaitu secara resmi Undang-Undang 1945 digunakan sah sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945, dan E. 19 Agustus 1945. Dan jawaban yang paling tepat untuk mengisi jawaban nomor 7 adalah D. 18 Agustus 1945. Karena dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 resmi dan sah digunakan sebagai dasar Republik Indonesia. Dan jadi, jawaban yang paling tepat untuk mengisi jawaban nomor 7 itu adalah D. Selanjutnya, soal nomor 8. Pada negara Indonesia, terdapat pembagian kekuasaan yang merupakan bentuk dari konsep kesatuan. Hal tersebut menanggulangi masalah A. Budaya, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Politik, E. Ketatanegaraan. Jawaban yang benar untuk mengisi soal 8 adalah E. Ketatanegaraan. Pembagian kekuasaan pada negara Indonesia merupakan bentuk konsep kesatuan yang dapat mengatasi masalah ketatanegaraan. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Ketatanegaraan. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 9, itu adalah kemerdekaan merupakan hak asasi setiap bangsa dan negara. Hal ini merupakan isi pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, dan E. 5. Dan untuk jawaban yang paling benar untuk mengisi jawaban di nomor 9 adalah A. 1. Karena di bunyi pembukaan Undang-Undang 1945 di alinea pertama bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jawaban yang tepat untuk mengisi jawaban di nomor 9 itu adalah alinea pertama, yaitu A. Berikutnya soal nomor 10. Berikut yang bukan merupakan prinsip nasionalisme Indonesia dalam kerangka keberagaman atau persatuan dan kesatuan adalah A. Kesatuan nasib, B. Kesatuan keagamaan, C. Kesatuan sejarah, D. Kesatuan kebudayaan, E. Kesatuan cita-cita. Jawaban yang benar untuk soal nomor 10 adalah B. Kesatuan keagamaan. Prinsip nasionalisme dalam kerangka keberagaman atau persatuan dan kesatuan adalah kesatuan nasib, kesatuan sejarah, kesatuan kebudayaan, dan kesatuan cita-cita. Jadi jawaban yang tepat adalah kesatuan keagamaan. Baik, itu dia 10 soal pertama untuk TWK kali ini, dan kita kembali akan melanjutkan 10 soal berikutnya untuk melanjutkan 10 soal pertama ini. Oke, dan bagi kalian yang ingin mendaftarkan CPNS di tahun ini, semoga sukses. Ya, dan tentunya kita juga akan memberikan pedoman soal-soal yang bisa kalian acu untuk pendaftaran CPNS di tahun ini. Semoga sukses. Kita akan mengawal bersama. Saya Kadip Givanani. Saya Muhammad Anung Gofasya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.